Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad John Arifin dari NRP 50 dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek workshop sistem digital milik kami. Ya, pada workshop sistem digital kami kali ini, proyeknya adalah entry gate counter. Jadi entry gate counter ini singkatnya adalah seperti prototipe pada di parkiran. Jadi ketika ada orang lewat maka sensor akan mendeteksi ada orang lalu akan melakukan counter yang akan ditampilkan di segmen lalu akan juga men-trigger motor relay yang akan membuka gerbangnya. Nah, jadi di rangkaian proyek kami kali ini dibagi menjadi 3 besar, yaitu sensor, komparator, counter segmen, dan motor relay. Untuk penjelasan singkatnya, yaitu sensor komparator ini adalah rangkaian sensor yang nantinya dimasukkan pada IC komparator yang lalu akan di-compare dengan nilai default tegangan suatu tegangan. Nah, jika output dari sensornya lebih besar maka outputnya akan menjadi high lalu akan dikirim atau disambungkan pada counter 7 segmen. Lalu di counter 7 segmen ini akan mendeteksi perubahan sinyal pada output dari komparator tadi, lalu akan melakukan counter up yang nantinya akan dimasukkan atau disambungkan pada 7 segmennya. Nah, selain disambungkan pada counter 7 segmen, output dari LM358 tadi juga disambungkan pada rangkaian dari motor relay ini. Lalu selanjutnya, ini adalah rangkaian skematik dari proyek kami. Yang ini adalah rangkaian awal, yaitu rangkaian sensor komparator milik kami. Jadi pada rangkaian sensor komparator kami menggunakan komparator IC LM358. IC LM358 ini adalah quad amplifier dan dual operational amplifier. Jadi pada IC LM358 ini dapat menghitung atau mengkomparasikan dua pasangan input. Namun pada praktikum kali ini atau proyek kali ini kami hanya menggunakan satu pasangan input, satu input positif dan satu input negatif pada pin 3 dan pin 2, lalu outputnya menggunakan pin 1. Dan juga pin 8 yang digunakan sebagai supply power, pin 4 yang digunakan sebagai ground. Lalu untuk sensor yang kami gunakan untuk proyek ini yaitu sensor LDR. Jadi cara kerja sensor LDR ini sendiri adalah ketika kita memberikan cahaya pada sensor LDR itu, maka output dari tegangan yang tersambung di sensor LDR ini akan semakin kecil. Namun ketika semakin padam sensor LDR-nya ini, maka outputnya dari kaki sensor LDR ini akan semakin besar, yang itu outputnya akan disambungkan pada pin 3 dari LM358 ini, yaitu pin inverting pin 3-nya. Lalu di pin 2-nya kami menggunakan inputnya yaitu VCC yang disambungkan dengan drain port. Jadi di pin 2 ini kita bisa mengatur sendiri nilai dari input tegangan yang kita gunakan sebagai komparasi untuk nilai tegangan pada sensor LDR ini. Jadi ketika sudah masuk nilai tegangannya, LM358 ini akan mengkomparasi pin 3 ini, nilai tegangan pin 3 dan pin 2 ini, lalu akan outputnya menjadi di pin 1 ini. Ketika nilai pin dari pin 3 ini lebih besar daripada komparasinya yaitu di pin 2 ini, maka outputnya akan menjadi high. Dan output high itu nilainya hampir sama dengan nilai VCC
namun juga dipengaruhi dengan nilai resistor yang ada di VCC ini, yang ini 10K ini. Lalu ketika nilai dari pin 2 ini tegangannya lebih besar dari pin 3 ini, maka nilai outputnya ini akan menjadi low, yang nilainya itu sama dengan yang tersambung di pin 4 ini, yaitu pin ground ini. Lalu dari pin 1 ini, yang pin output ini akan disambungkan pada rangkaian lainnya. Dan di dalam project kami di PCB-nya, kami menggunakan inputnya itu 5 volt untuk VCC-nya atau powernya. Jadi nilainya mendekati 5 volt kalau di PCB kami. Lalu outputnya ini akan disambungkan di 7 segment counter 7 segment. Nah, output tadi itu akan disambungkan pada pin 1 di 7 segment yang awal atau 7 segment yang untuk menghitung satuan. Nah, pin 1 di ini disambungkan pada IC CD4026. Jadi IC CD4026 ini adalah IC yang digunakan untuk menghitung atau counter up dari pin yang digunakan untuk menghitung. Jadi pinnya yang digunakan adalah pin 1, pin clock ini. Pin clock ini akan mendeteksi nilai sinyal yang high, pulsa high. Jadi ketika sinyal atau pulsanya high atau tegangannya yang dari input tadi di LM358 high itu, maka di IC CD4026 ini akan men-trigger counter up dari nilai sebelumnya. Nah, dari IC CD4026 ini akan menampilkan isi dari nilainya ini dengan menyambungkan output pin-pin outputnya di pin 7, 6, 11, 9, 13, 12, dan 10 ini yang disambungkan pada 7 segment, IC 7 segment. Nah, ketika IC 4026 telah menghitung lebih dari 9, maka nilainya akan disimpan atau dimasukkan kepada pin 5 dari IC 4026. Pin 5 ini sendiri adalah pin carry over, atau jadi singkatnya adalah ketika nilai 10 maka pin 5 akan menjadi high dan IC ini nilainya akan kembali menjadi 0. Nah, dari pin 5 di 7 segmen yang awal ini disambungkan kepada pin 1 dari clock ini. Dari clock yang 7 segmen yang untuk menghitung nilai dari puluhan. Lalu juga sama seperti yang tadi, cara kerjanya yaitu pin 1 atau pin clock ini akan mendeteksi sinyal pulsa high, lalu ketika terdapat high akan men-trigger counter up yang akan menghitung nilai yang disimpan di 4026. Lalu juga akan ditampilkan juga pada 7 segmen yang terhubung pada kaki-kaki di output 4026 ini, yaitu kaki 7, 16, 11, 9, 13, 12, dan 10. Nah, sedangkan pada 7 segmen kami ini, kami menggunakan 7 segmen katoda, yaitu jadi 7 segmen katoda ini akan mendeteksi nilai high akan menyala ketika inputnya itu high. Jadi ketika misal pin 10 ini high, maka yang LED yang tersambung dengan pin 10 ini juga akan menyala. Begitu seterusnya. Lalu di pin 7 segmen ini sebenarnya ada pin yang tidak ditampilkan di sini tapi harus digunakan, yaitu pin 3 dan pin 8. Pin 3 dan pin 8 sendiri ini harus disambungkan dengan ground pada rangkaian. Lalu juga pada pin CD4026 juga ada pin yang tidak terlihat di Proteus namun harus digunakan juga, yaitu pin 16 dan pin 8. Pin 16 sendiri
itu disambungkan pada power yang digunakan untuk menampilkan outputnya, dan pin 8 itu digunakan untuk disambungkan pada ground. Lalu sedangkan sebenarnya pin 15 di sini juga dapat digunakan untuk reset, tombol reset kalau ada komponen buttonnya, jadi bisa disambungkan pada reset lalu disambungkan pada power. Namun pada milik kami ini hanya disambungkan pada ground saja karena tidak menggunakan tombol reset. Jadi tadi dari cara kerja di sensor akan masuk pada ini 7 counter 7 segment, lalu akan menghitung nilai banyak orang yang masuk entry gate itu tersebut. Lalu selain digunakan untuk menghitung jumlah orang yang masuk di entry gate, sensor tadi juga digunakan untuk membuka gerbang yang ada di gate atau di gerbang tadi, palang yang ada di gate maksudnya. Nah, dari output LM358 tadi itu disambungkan pada rangkaian motor ini. Ini tadi yang merupakan outputnya, disambungkan sini. Lalu disambungkan kepada transistor NPN yang di sini kami menggunakan NPN BC547. Jadi ketika pada outputnya itu high, lalu dimasukkan ke IC transistor ini, maka nanti pada kolektornya di kaci transistor ini akan menjadi low, jadi seperti digunakan untuk negasi pada rangkaian ini. Nah, dari ini tadi terus commonnya disambungkan pada coil di relay. Nah, relay sendiri kami menggunakan relay SRD 05 VDC SLC. Lalu ketika relay ini di pin coilnya ini nilainya terdeteksi low atau rendah, maka di pin COM ini yang ini akan menyambung pada pin NO. Jadi defaultnya ketika kita memberi nilai low atau rendah pada relay, maka pin COM-nya itu akan menyambung pada pin NO. Lalu ketika pinnya high, pin coilnya kita high, maka pin COM ini akan menyambung pada NC atau not closed. Not yaitu. Lalu normally closed maksud saya. Nah, setelah tadi sudah masuk di relay ini, lalu di COM-nya ini disambungkan pada rangkaian motor, pada motor. Jika ketika pin COM-nya ini menyambung pada NO, maka di inputan pada motornya ini juga akan menjadi 0 karena tidak tersambung dengan power. Lalu ketika menyambung dengan NC ini, maka akan nilainya menjadi high di motornya karena NC-nya ini keduanya menyambung dengan power yang besarnya 5 volt di sini. Nah, selain tadi nilai dari komparator masuk pada Q4 juga diarahkan pada transistor lainnya yaitu Q5 yang nantinya akan masuk pada di pin motor satunya. Nah, sama kerjanya seperti tadi di Q4 tadi, di Q5 ini juga kalau nilainya high maka di pin kolektornya yang kita pakai ini juga akan nilainya jadi low. Lalu di sini ada kapasitor yang digunakan untuk semacam delay, jadi tidak langsung stop atau menutup
di motornya. Lalu setelah ini tadi di kolektor transistor Q5 akan disambungkan juga pada transistor Q3. Transistor Q3 ini juga merupakan transistor NPN. Jadi ketika inputnya di base ini adalah high, maka di kolektor low. Ketika base-nya low, maka kolektornya menjadi high. Seperti tadi, yang kolektor akan menyambung pada coil di relay yang kita gunakan. Nah, yang untuk COM-nya seperti penggunaan di tadi. Jadi ketika coilnya nilainya high, maka COM-nya akan menyambung pada NC atau normally closed. Jadi ketika high menyambung pada close, yang ketika coilnya low menyambung pada NO atau normally open. Jadi open tidak ada nilai tegangannya, ketika close ada nilai dari VCC, yang nilai NC yang disambungkan pada VCC. Jadi COM-nya nanti ketika menyambung dengan NC akan nilainya sama dengan NC, yaitu VCC-nya itu 5 volt. Yang 5 volt ini akan disambungkan pada motornya. Jadi ketika motornya ini disambungkan di sini, ketika pin kanannya high dan pin kirinya low, maka berputarnya akan menjadi ke kanan atau sesuai jarum jam. Nah, ini adalah kondisi ketika LDR atau sensornya hitam atau gelap, jadi mendeteksi ada orang. Jadi ketika mendeteksi ada orang itu motornya akan berubah atau berputar terus. Nah, untuk menghentikan sendiri ini, jadi ketika motornya berputar terus itu nanti akan ada limit switch. Jadi ketika motornya berputar nanti akan sampai atau menekan limit switch yang ditempatkan di sebelah motor atau di palangnya tadi. Di palang akan menekan switchnya yang di sebelah kiri ini, lalu motornya akan berhenti. Jadi itu caranya untuk menghentikan motornya. Lalu ketika ada mendeteksi cahaya atau tidak ada orang, maka di motornya ini akan berputar, namun berputarnya kebalikan arahnya. Jadi outputnya di sini adalah low, lalu di Q4 ini adalah outputnya high, dan di motornya yang sebelah kiri ini menjadi high atau nilai hampir mendekati 5, kebalikannya tadi. Jadi berputarnya menjadi CCW atau counter clockwise, berlawanan arah jarum jam. Lalu sama dengan ketika membuka tadi, ketika menutup kita juga menggunakan limit switch agar melimit pergerakan dari motornya, jadi tidak terlalu lama berputarnya. Ketika tertekan limit switch-nya, maka motornya akan berhenti lagi. Ya, sekian untuk penjelasannya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan dari entry gate counter ini. Nah, pada langkah pertama yaitu mencari referensi rangkaian. Nah, untuk referensi rangkaian sendiri kan saya mencarinya di internet karena juga banyak referensi di internet juga. Nah, ini adalah referensi yang saya pakai. Namun kita juga harus mengkaji ulang referensi ini. Lalu selanjutnya yaitu list komponen. Kita harus menulis komponen dari hasil referensi itu, kita list komponennya apa saja yang digunakan. Kemudian setelah
kita melis komponen buat skematiknya. Nah, saya sendiri menggunakan skematik di Proteus untuk project kali ini. Jadi ini hasilnya, saya membuat skematiknya. Lalu kita harus menyesuaikan komponen harus yang kira-kira ada di sekitar, dan setelah selesai membuat skematik kita coba run apakah sesuai juga dengan yang diharapkan, apakah motor bisa berputar dan counter bisa menghitung. Nah, setelah kita melakukan simulasi, progres selanjutnya yaitu membuat skematik di Eagle. Kenapa menggunakan Eagle? Karena di Eagle nanti kita bisa membuat board yang nantinya akan di print PCB. Jadi, nah ini tampilan dari skematik yang saya buat pada Eagle. Skematiknya begini. Kemudian untuk membuat boardnya kita tinggal klik ini, skematik ini. Lalu, nah ini tampilan boardnya, namun ini sudah saya tata sedemikian rupa sehingga tidak ada yang short juga. Untuk membuat root atau routing ini, gunakan ini root, atau kalau ingin cepat bisa menggunakan auto root juga, tapi kadang tidak bagus atau short atau gimana kadang-kadang kalau pakai root. Jadi lebih amannya kita pakai root sendiri. Lalu setelah itu kita langsung tampilkan yang ini saja, yang digunakan saja, klik OK. Lalu untuk print PCB, lalu kita langsung klik print. Nah, selanjutnya setelah tadi buat board, langkah selanjutnya yaitu kita membuat list bomnya pada di Eagle. Jadi ketika kita di Eagle ada fungsi untuk ekspor bom ini. Jadi di Eagle ada fungsi untuk mengekspor bom apa saja komponen yang digunakan, jadi supaya kita tahu apa yang digunakan dan jelas. Kemudian kita beli komponen, lalu etchingkan PCB tadi. Setelah itu, selanjutnya yaitu solder, pasang dan solder komponen di PCB yang dulu kita buat. Ya, lalu selanjutnya ada kita melakukan tes rangkaian PCB. Ya, kemudian setelah itu lakukan troubleshooting apabila ada
ada error pada rangkaian. Kemudian tes kembali. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.